Seven Podcast. Halo sahabat PMI, kembali kita di ruang kreatif kita Seven Podcast PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kita kedatangan Ketua Forel PMI Kota Pangkal Pinang dengan Kak Bagus. Bagus aja, bagus. Oh, Kak Bagus aja. Bagus aja. Halo Kak Bagus, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ini sebelumnya sudah pernah podcast belum atau ini yang first time ya? Belum, pertama. Gimana ngelihat studionya PMI Bubble? Luar biasa sih Zul. Nggak nyangka ya. Saya tahu dulu markas PMI Provinsi itu nggak kayak gini dulunya. Oh, sebanyak perubahan di zamannya Pak Abdul Fattah. Jelas. Dulu kan pindah-pindah juga kan. Iya, kita kan? Apa sih bahasanya istilahnya nomaden ya. Istilah gaulnya anak muda saat ini, nomaden. Ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Luar biasa sih. Iya, baik, kita sedikit perkenalan dulu Kak Gus ya. Boleh. Kak Bagus, gimana sih ceritanya bisa gabung dengan Palang Merah? Oke, mungkin cerita saya ini sedikit berbeda Zul dari teman-teman yang lain. Sebelumnya kenalin dulu ya. Iya. Halo guys, teman-teman, kenalin nama saya Bagus Fernandio. Saat ini sebagai ketua forum relawan. Tapi sebenarnya kalau ketua ini kan harusnya ada anggota ya. Iya. Tapi nggak ada anggota Zul, sendiri. Jadi bisa dibilang sebagai forel lah, forum relawan bukan ketuanya. Iya. Nah, balik lagi sedikit cerita saya itu awal mulanya bukan dari PMR Zul. Ya. Saya kenal dari PMI. Saya kenal PMI. Iya, kenalnya. Ya, kenal PMI bukan dari. Udah kenal. Ya. Udah kenal. Awalnya itu dari abang sepupu. Itu tahun saya masih SMP kalau nggak salah. Oh, udah. SMP kelas 1. Saya lupa 2009 mungkin 2008 mungkin ya. Nah, jadi awalnya abang sepupu ini kerja borongan lah. Iya. Ada proyek-proyek gitu. Dari PMI Kota kalau nggak salah. Ya, PMI Kota ini punya proyek pembuatan tong sampah. Tong sampah. Jadi ada bekas drum besi yang buat nampung solar bensin. Nah, itu dipotong bagi dua, dibikin tong sampah, dibuat sedemikian rupa, terus dicap ada logo Palang Merah Indonesia. Jadi itu waktu itu ngerjainnya di rumah saya di dalam Jami. Jadi bang Supu waktu itu masih tinggal di situ, ngerjainnya di situ. Saya ngeliat, "Itu apa Bang?" Tanya. "Buat tong sampah. Logonya Palang Merah Indonesia." Dari tong sampah jadi. Dari tong sampah. Jadi karena saya nanya-nanya terus, abang Supu cerita ngomong. Nah, kebetulan saya lupa tapi ini valid atau enggak informasinya. Abang sepupu saya ini kalau nggak salah itu gabung keser. Saya lupa tapi angkatan pertama atau angkatan berapa nggak tahu. Nah, beliau sempat gabung, terus nyeritain lah bahwa organisasi Palang Merah Indonesia ini sangat oke. Sangat bagus, bergerak di relawan, banyak kehubungan ke masyarakat. Nah, jadi memang kan kita umur SMP, SMA kan remaja-remaja tanggung, memang lebih diarahkan ke hal-hal positif. Nah, abang sepupu saya waktu itu ngarahin ke situ. Produktif lah ya. Jadi cobalah ikut PMI kalau nanti ada kesempatan. Oh ya. Jadi saya tanya waktu itu, kalau di umur sekarang apa Bang? Palang Merah Remaja katanya ada di sekolah. Nah, jadi saya waktu itu udah SMP. Besoknya sekolah, saya tanya ke guru, ada nggak eskul waktu itu kan? Eskul tentang Palang Merah Remaja ada. Itu SMP Zul. Nah, jadi ikutlah saya. Gabung lah di situ. Ikutlah. Itu gabung, itu baru gabung di eskul. Iya. Jadi selama saya bergabung di PMR itu belum pernah setahun atau 2 tahun belum pernah ke PMI. Nah, kita kan dulu di PMI Pangkal Pinang kan itu pernah ngadain semacam kayak sosialisasi ke Palang Merahan kan dulu ke sekolah. Ya, pernah ya di Mula, Madya, Wira. Nah, selama 3 tahun saya sekolah SMP, saya kelas 3 baru ikut. Akhirnya saya sosialisasinya ikut ke PMI Pangkal Pinang. Pinang. Disitulah saya pertama kali lihat Yu Dewi.
Tuh, Yudewi itu udah lama banget tuh, senior banget di PMI. Enggak banyak berubah ya mukanya, awet muda kayaknya. Kayak gitu. Apa sih resepnya? Itu lah Yudewi dari dulu kayak gitu, nggak berubah-berubah. Nah, jadi saya ikut sosialisasi Palang Merah ini tadi. Biasalah kita materi-materi tuju ke Palang Merahan, ikut segala macam. Nah, saya tanya, bisa nggak gabung ke PMI? Nah, waktu itu jawaban mereka belum, karena belum juga umur kan, karena kalau gabung di PMI kan sebagai PMR Wira. Ya, berarti SMA kan. Oke lah gitu. Jadi singkat cerita 2011 saya masuk SMA di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, saya ikut di situ. Ikut PMR. Jadi sama awalnya dari ikut PMR, ikut sosialisasi ke Palang Merahan. Nah, tapi bedanya waktu sosialisasi ke Palang Merahan tingkat Wira itu kan ada perekrutan anggota Forpis. Ya, 2011. Jadi waktu itu saya diajak juga kakak-kakak kelas di atas saya untuk ikut gabung Forpis. Ikutlah saya awal pertama kali ikut atau gabung di PMI ini sebagai Forpis itu tahun 2011. Sampai sekarang. 2011. Singkat cerita setelah tamat dari SMA, habis itu langsung masih gabung di PMI juga pada saat itu. Iya, gabung di PMI. Di PMI langsung dari Forpis. Dari Forpis 2011 waktu itu. Sebagai anggota. Itu zamannya koordinatornya Nariska. Itu angkatan berapa koordinator ya? Apa 2000 ya? Bukan. Koordinator Forpis. Forpis. Nariska waktu itu. Itu tahun berapa ya? 2011 itu angkatan 7 apa angkatan berapa? Saya lupa. Berarti gabung PMI dari 2009? Enggak dong. Gabung di PMI 2011. Kenalnya PMI itu 2000 mungkin 2009 lah kalau nggak salah. 2011 masih SD deh kalau nggak salah. 2011 SD terus gabung. Kalau saya dari kelas 2 SMP 2014 gabung ininya. Berarti kakak udah lebih 10 tahun dong. Di PMI ya? 12 tahun. 13 ya, 12. Ya, 13 tahun lah kurang lebih. 13 tahun ya. 13 tahun mengabdi, ada hal yang tidak terlupakan enggak di PMI? Biasanya ada tuh hal yang paling tidak terlupakan sama hal yang paling tidak pengen diingat. Banyak kesujul ya. Apalagi pengalaman. Yang paling berkesan aja, yang mungkin kalau disuruh pilih satu cerita yang pengen diceritain selama 13 tahun di PMI apa? Satu cerita akhirnya saya bisa keluar daerah via PMI. Seriusan? Karena memang saya nunggu momen itu, Zul. Kegiatan apa itu, Kak? TKRN waktu itu. TKRN. Karena 2000 berapa? 2018 ya? 2018. Di Purwakarta waktu itu. Purwakarta. Jadi zaman saya Forpis itu, kalau di PMR itu apa namanya? Jumnas ya. Jumnas itu saya nggak ada. Setelah lulus baru ada. Sebelum saya masuk ada Jumnas. Saya lupa waktu itu di mana Jumnas ya. Gorontalo kali ya? Enggak. Ya, Gorontalo 2010. 2010 Gorontalo. 2011-nya saya masuk, 2016-nya Zul ya. Tapi saya udah habis. Udah selesai itu 2016 udah tamat sekolah. Nah, waktu itu masih di posisi relawan galau lah kalau bahasa kita. Forpis PMR udah lewat, Kaiser atau TSR-nya belum nyampe. Tapi masih aktif di PMI. Masih aktif di PMI. Masih ngajar dedek kelas lah ya. Oke, di TKRN itu gimana Kak? Kegiatan selama di sana gimana? Ada hal-hal yang menarik nggak? Di TKRN kebetulan waktu itu saya ada berapa orang ya? Dari PMI saya lupa, ada Pangkal Pinang ya lupa. Ada beberapa orang. Kebetulan saya itu sebagai tim tari waktu itu. Tapi yang basicnya udah ada? Enggak. Jadi beberapa orang dari PMI Pangkal Pinang itu udah ada job desk-nya. Jadi si A ke sini, si B ke sini. Nah, kebetulan waktu pemilihan grup tari itu nggak ada yang mau, Zul. Jadi saya nih memberanikan diri gitu loh. Karena saya tahu yang ngajarnya siapa. Kak Marugi ya. Nah, karena saya tahu. Nah, jadi kalau karena beliau yang ngajarin tari, saya kira aman lah karena tahu kenal juga kan ya. Udahlah ikutlah. Karena juga sama-sama teman dan juga untuk nama provinsi, nama PMI juga, ya udah ikut. Hajar aja pokoknya. Hajar. Jadi yang tari itu yang saya ingat
Ada saya dari Pangkal Pinang, ada Sylvia Adista dari Pangkal Pinang, sama dari Mentok itu Bang Wahyu. Cuma yang lain saya lupa. Cuma 3 ini yang saya inget banget. Itu tuh. Jadi saya di Purwakarta itu berapa hari ya TKRN? Seminggu sih biasanya. Seminggu ya? Atau 10 hari? Oh enggak ikut ya? Itu kerjanya nari semua tuh, nari terus. Oh setiap hari latihan. Ya latihan. Sampai dengan latihannya itu bukan beberapa hari sebelum itu ya Zul, bukan beberapa hari sebelum seleksi TKRN-nya, enggak. Tapi belajarnya itu waktu karantina. Jadi karantina di mana karantinanya? Sekarang itu kantor UMKM ya? Lupa saya. Di dekat PMI Pangkal Pinang itu? Bukan, di Aritem, Komplek Gubernur. Kompleks itu. Di belakang kantor UMKM provinsi itu ada. Daerah situ. Lupa ya. Bagus, lupa saya kantor apa? Di situ. Ya, UMKM ya, bukan? Mungkin. Saya lupa. BKD. Enggak, BKD kan sana. Oh enggak, Balai Diklat, bukan. Oh, bukan. Daerah situ. Daerah sekolah olahraga lah. Oh iya. Dari situ. Nah, dari situ belajarnya berapa hari kata karantina? Kalau nggak salah 2 hari atau 2 hari. 2 hari atau sehari belajar. Terus selanjutnya waktu di Purwakarta. Singkat akhirnya kakak ikutlah TKRN pada saat itu ya, dan satu hal yang menariknya jadi akhirnya bisa nari sampai sekarang masih bisa kali ya. Kalau lihat gerakan bisa lah ya. Bisa. Ya nari sampai waktu itu, tapi puas gak sama hasilnya waktu tampil pada saat itu? Puas sih. Puas. Ya, karena memang ditonton banyak perwakilan provinsi juga kan. Oh ya, jadi malu lah kalau nggak ini ya, harus bisa beradaptasi lah intinya ya. Tapi ada hal yang sesuatu yang berbeda nggak yang dilihat antara relawan di kota sendiri sampai ke tingkat nasional, kan tuh ngelihat tuh banyak relawan dari kota-kota lain. Gimana perbedaannya? Perbedaan dalam segi apa dulu nih? Mungkin dari segi kapasitasnya, atau mungkin dari yang menurut kakak yang kakak ngelihatnya tuh inilah bedanya relawan Babel, apa mungkin tergolong kita masih cukup baru gitu di PMI atau seperti apa? Kalau di TKRN kemarin karena saya cuma hanya di bagian tadi, jadi saya fokus ke tadi aja Zul ya. Karena memang potensi kita di PMI Babel ini kan banyak ya, kebetulan kabupaten kota, memang masih banyak harus yang kita cari sih SDM-nya. Memang secara keaktifan kita memang aktif, cuma memang secara kesadarannya kurang. Ya, jadi waktu kita kumpul bareng di sana itu memang komunikasi antar kita juga kurang nih. Oh, maksudnya PR-nya tuh membangun. Ya, membangun di kita ini kurang. Pendekatan di awal itu ya. Cuma saya nggak tahu kalau yang sekarang sama di TKN kemarin yang divisi-divisi yang lain, mungkin mereka interaksinya oke. Cuma kalau ya kemarin sih kayaknya kurang ya. Iya beneran pembelajaran banget lah ya di zaman itu. Tapi secara dibilang baik PMI kita udah jauh lebih baik sih sekarang ya. Kalau ada kesempatan untuk mengikuti TKRN selanjutnya, kakak masih ada keinginan nggak? Kalau memang ada kesempatan, kalau ada keinginan sih mau. Oh iya. Kalau kesempatan mendukung hajar. Iya sih. Memang udah berapa kali kan TKRN awalnya harusnya tahun berapa 2016. Harusnya tahun ini deh. Cuman karena kemarin Covid ini diundur, harusnya tahun depan. Di Bali. Untuk lokasinya itu belum ada kepastian. Masih simpang siur lah, ada beberapa 3 lokasi yang direkomendasiin, cuman belum tahu mana yang bakal. Kita tunggu aja kabar dari PMI Pusat itu. Oke. Nah, gimana ceritanya kakak sampai dengan saat ini kok bisa kepilih jadi ketua Forel ini, ceritanya gimana? Sebetulnya mungkin ada calon-calon ketua Forel lain di daerah yang mau mencoba, atau mungkin yang nonton dari Pangkal Pinang atau dari provinsi mungkin juga, gimana? Awalnya itu kita kan memang diatur ya, kayak mungkin ada regulasi dari PMI Pusat, itu harus ada Forel, ya. Jadi di PMI Kota itu baru ada Forel sudah ada, mungkin kalau PMR udah ada, KSR, TSR udah ada. Nah memang jenjang yang namanya Forel itu belum kemarin, ya. Di PMI provinsi pun waktu itu udah ada. Tapi delegasi yang perwakilan kabupaten kota nggak ada kan, jadi nggak fair. Jadi dibentuklah Forel PMI. Kota Pangkal Pinang tahun 2022 kalau nggak salah, 2022.
Jadi waktu itu ditawarin sama Kak Tri untuk ikut. Ini gue mau ikut nggak? Forum Forel itu Forel. Itu nanti tugasnya ini. Boleh deh. Ikut. Jadi waktu itu yang daftar itu ada, saya lupa 2 orang atau 3 orang tuh, saya lupa. Jadi waktu itu yang ikut, yang saya ingat itu ada saya sama Bobby. Oh iya. Cuma satunya lupa saya siapa. Yeah. Kalau nggak salah 3 orang deh kalau nggak salah. Si A misalnya. Ya, saya lupa. Jadi waktu itu dipilih, memang pemilihannya ada dari pengurus. Yeah. Terus ada dari Perti juga loh kalau saya nggak salah, sama dari perwakilan KSR. Kita sampaikan visi misi segala macam, terpilihlah saya sebagai ketua Forel Pangkal Pinang. Cuma yang saya sesali itu gini Zul, waktu pemilihan Forel provinsi. Iya. Kenapa itu Kak? Terus saya kan nggak ikut tuh. Gara-gara kerja apa tuh? Iya, bukan gara-gara kerjaan. Iya. Jadi pemilihan Forel provinsi itu saya ingat banget 2022 sekitar bulan November. Nah kebetulan waktu itu memang saya udah diingatkan sama Katri bisa nggak ikut. Waktu itu sekalian TKRD kalau nggak salah ya. Saya lupa, di Bitung waktu itu. Iya, bersamaan dengan TKRD kan. Nah waktu itu bersama TKRD. Kebetulan saya itu memang udah mau ikut. Cuma karena memang ada kerjaan. Waktu itu saya tugas ke Maluku Utara waktu itu. Ke Ternate. Jadi mau nggak mau harus ke sana. Tapi saya calling sama Katri sama teman-teman di sini. Bisa nggak kira-kira saya ikut tapi via Zoom gitu atau video call untuk visi misi. Ternyata setelah dicek ke teman-teman nggak bisa karena harus memakai visi misi langsung. Nah jadi waktu itu pemilihan yang dari Pangkal Pinang diwakili oleh Bobby. Nah jadi ternyata ya nggak apa-apa sih ya, aman. Nah, yang penting Bobby, yang penting dari PMI Pangkal Pinang ada yang mewakili. Cuma itu sih yang saya sebenarnya nanti dicoba lagi Kak, tonton selanjutnya. Iya. Kan kalau terpilih itu kan ada regenerasi biasanya. Ya kalau terpilih lagi. Kebetulan kan 2024 ini mungkin masa bakti terakhir kalau 2 tahun ya Forel secara aturan 2 tahun. Kita belum tahu, saya belum mendalami di buku relawan itu. Nah selanjutnya 2 hari lagi kan kita akan memasuki hari relawan nasional, sekaligus memperingati memperingati tsunami di Aceh itu kan, karena itu hari relawan ditetapkan di bulan Desember tanggal 26, beberapa hari setelah kejadian tsunami itu. Nah sebenarnya kalau dari Kak Gue sendiri memaknai hari relawan ini seperti apa sih? Memaknai relawan sebenarnya saya itu ingin ngajak kawan-kawan ini lebih ke turun ke masyarakat dulu. Ya. Terutama daerah kita ini sekarang ini lagi musim banjir, hujan kan. Sebenarnya saya mau ngajak teman-teman itu untuk turun bareng lah. Ya, ke masyarakat. Sebenarnya kita ini sebagai relawan saya lihat kondisi sekarang ini untuk turun ke masyarakat itu bisa dibilang kurang. Kurang itu jadi mungkin PR yang harus kita benarin ya. PR kita. Nah, cuma yang saya ingat banget PMI ini kita ini turun ke relawan ini turun ke masyarakat itu waktu ada bencana aja. Padahal sebenarnya sebelum bencana itu penting. Bisa harusnya. Kita kan ada mitigasi segala macam bencana. Di situ bisa masuk mitigasinya. Gitu sih, lebih ke maksudnya lebih ajak kawan-kawan ini yuk turun ke masyarakat, yuk kita bikin aksi bencana, aksi lingkungan gitu ya. Sosialisasi apa gitu kan. Tapi untuk di PMI Kota Pangkal Pinang ada sih yang sudah mulai kegiatan itu. Tapi bukan lebih ke program, lebih ke program kerja. Tapi relawan yang turun kan? Iya, relawan yang turun. Kegiatan TSR apa itu? sih. Kegiatan apa? TSR itu kegiatan bakti sosial nggak maksudnya? Gotong royong cek kesehatan. Gitu. Cek kesehatan, gotong royong juga. Tapi yang lebih sekarang ini ke cek kesehatan. Cek kesehatan. Ya. Cuma untuk tahun ini kayaknya udah selesai deh. Karena pelaksanaan berapa bulan cuma untuk cek kesehatan. Iya. Tapi sampai dengan saat ini Kakak kurang lebih sekarang udah berapa tahun? Udah 1 tahun lebih ya jadi ketua Forel di Pangkal Pinang. 2022 ya. Udah jalan 2 tahun.
Ini apa yang dirasakan Kak selama menjadi ketua Forel dibandingkan dengan sebelumnya? Artinya kan menjadi ketua Forel ini ada sedikit beban di pundak yang harus kakak pegang gitu kan untuk membawa visi misi relawan yang ada di PMI Pangkal Pinang. Apa yang dirasakan? Sebenarnya kalau beban enggak, saya sebenarnya saya suka, seneng sih saya diamanahkan sebagai Forel, jadi saya bisa lebih turun langsung ngecek keanggotaan, karena saya nggak tahu kondisi teman-teman di lapangan seperti apa, di organisasinya seperti apa, terutama di KSR, ya. KSR sekarang di PMI Pangkal Pinang ini saya bilang keaktifannya sedikit berkurang. Iya. Termasuk kayak TSR juga, mungkin karena program kerjanya udah selesai. Mungkin atau nunggu kan sebentar lagi infonya akan segera dilantik. Ya kita harapkan ada dorongan terbaru dari ketua yang terpilih ya. Mungkin video ini ditonton. Boleh. Bisa didorong relawannya. Biar lebih lagi, biar semangat lagi. Ya benar. Tapi secara keseluruhan oke sih relawan di markas. Cuma kalau kita ajak tuh responnya oke, tapi memang banyak faktor yang mempengaruhi. Ada yang kuliah, ada beberapa hal yang perlu. Regenerasi juga mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya. Karena kan kita semakin bertambah usia kan relawan akan ketemu dengan kesibukannya masing-masing. Seperti itu ya. Tapi Zul sekarang statusnya KSR nggak? Saya statusnya sekarang staff. KSR tapi masih ya? KSR masih nggak ya? Soalnya saya dari Bangka Tengah. Kan kemarin sempat pindah ke Bangka Tengah dari Bangka. KSR-nya? KSR. Oh, awalnya Pangkal Pinang. Awalnya Pangkal Pinang. Itu karena saya kerjanya di Bangka Tengah pada saat itu, jadi lebih sinkron aja dengan domisili dan arah kerjaan. Jadi kan saya berharapnya pada saat itu bisa sambil kerja sambil relawan. Ya cuman mungkin takdir yang membawa saya ke sini. Oke, begitu. Nah, ini di pertanyaan terakhir Kak, yang saya mau tanyakan dari kacamata seorang ketua Forel PMI Kota Pangkal Pinang, ada harapan nggak sama pesan yang ingin disampaikan kepada relawan di masa depan nanti? Atau mungkin pesan-pesan untuk ketua Forel selanjutnya yang akan menggantikan posisi Kakak, atau mungkin yang akan menggantikan di posisi provinsi saat ini maupun di pusat? Oke. Harapan pertama yang untuk teman-teman relawan, yuk saya ajak kita semua, kita lebih mendekatkan diri lagi ke masyarakat, ya. Baik itu walaupun itu tidak ada program kerja dari organisasinya, kalau memang kita bisa turun ke masyarakat, langsung membantu. Kalau memang ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau memang tidak ada, kita bikin program kerja. Kita kasih perkenalan ke masyarakat bahwa mitigasi bencana itu penting. Kan banyak nih kalau dari relawan kan bukan hanya tentang bencana. Ya kalau memang kebetulan daerah kita ini kan bisa dibilang minim bencana, kecuali banjir sama angin ya. Sekali bencana terendam gitu. Nah itu juga kan kita penting tuh. Kita kasih sosialisasi ke masyarakat. Terutama tentang pertolongan pertama, persennya kan memang masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai tentang pertolongan pertama. Kita kasih yang dasar-dasar aja dulu lah. Kalau memang mitigasi bencana memang agak sulit, pertolongan pertama. Selanjutnya harapan buat Forel ke depan, baik itu dari kabupaten kota atau tingkat provinsi yang lain, saya mengajak atau menyampaikan kepada teman-teman nanti yang terpilih lebih giat lagi mengajak anggota-anggota yang lain untuk diskusi bareng, cari komunikasi lebih cari masalah. kira-kira apa namanya program-program yang sebenarnya baik untuk dilakukan di masyarakat. Lebih intinya ngajak program-program yang lebih banyak turun ke masyarakat lah. Jangan hanya di internal. Jangan hanya untuk kegiatan itu hanya dilaksanakan untuk internal aja, tapi itu banyak ke masyarakat. Oke, baik. Saya pengen closing statement dari Kak Goes terkait kata-kata mutiaranya. Kata-kata hari ini dong Kak. Gitu. Kak Goes kata-kata hari ini. Kayaknya di luar skrip ya soalnya. Harus kayak gitu, seperti Kak Gem ya, harus siap.
Kata-kata hari ini lebih semangat lagi menempuh hidup ke depan, jangan menyerah, tetap semangat dan jangan sampai jangan sampai apa ya, kayak ada kesulitan yang apa ya maksudnya ya? Sulit diungkapkan gitu. Lebih ke maksudnya lebih semangat untuk ke depan lah. Jangan sampai kalau ada kesulitan hajar terus lah pokoknya. Ya, semua kan berlalu gitu. Semua kan berlalu. Oke. Agak ngeblank juga nih Zul. Ngeblank memang di luar script nih. Oke guys, terima kasih untuk hari ini dan semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan insight yang lebih mendalam lagi terkait relawan. Khususnya mungkin ini gambaran tentang relawan yang ada di Bangka Belitung, dan apapun yang terjadi kita semua harus melangkah maju ke depan seperti tema Hari Relawan kita pada tahun ini, sinergitas relawan dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Seven Podcast.